Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Kahya Anak Jawa, NPM 2181000430004. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Globalisasi dan Strategi Industrialisasi. Industri merupakan suatu perubahan pembangunan perekonomian dari pedesaan dan pertanian menjadi sektor industri yang memproduksi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural yang merupakan proses pergeseran pertumbuhan sektor primer atau pertanian menuju sektor sekunder atau industri dan sektor jasa. Industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Industri juga merupakan suatu pengolahan dalam melakukan kegiatan untuk mengubah barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Menurut para peneliti, banyak faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan. Industri mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi. Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri pengolahan atau manufaktur yang salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Pengertian industri adalah suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia sehingga menjadi barang produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir. Termasuk di sini memasang bagian dari suatu barang atau assembling. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dan perusahaan sosial. Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi manusia di saat manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih pada rasionalitas. Menurut para peneliti, banyak faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan, mulai lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, biasa juga dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang cenderung rendah, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Yang pertama, industri merupakan himpunan-himpunan perusahaan sejenis. Contoh, industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Menurut Sukirno, pengertian industri adalah suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia sehingga menjadi barang atau produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir. Termasuk di sini memasang bagian dari suatu barang atau assembling. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dan perubahan sosial dapat berkembang. Selanjutnya, faktor pendorong industrialisasi. Faktor pokok yang mendorong terjadinya industrialisasi di suatu wilayah atau negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, modal. Modal digunakan untuk membangun aset, pembelian bahan baku, rekrutmen tenaga kerja dan sebagainya untuk menjalankan kegiatan industri. Yang kedua, tenaga kerja.
Jumlah dan standar kualitasnya sesuai dengan kebutuhan suatu perindustrian akan memperlancar industri tersebut dan mampu berkembang di masa depan. Yang ketiga, bahan mentah atau bahan baku. Bahan baku merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi kegiatan produksi suatu industri. Tanpa bahan baku yang cukup, proses produksi dapat terlambat bahkan terhenti. Yang keempat, sumber energi atau tenaga. Industri modern memerlukan sumber energi atau tenaga untuk menjalankan berbagai mesin produksi. Yang kelima, marketing atau pemasaran hasil output produksi. Pemasaran hasil produksi harus dikelola oleh orang-orang yang tepat sehingga dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan sebagai pemasukan atau pembiayaan kegiatan produksi berikutnya. Yang keenam, transportasi memegang peran penting dalam suatu industri untuk mengangkut bahan mentah dan mengantar tenaga kerja serta mengangkut hasil produksi ke agen atau distributor. Yang ketujuh, kebudayaan masyarakat. Sebelum membangun dan menjalankan kegiatan industri, adat istiadat, norma, nilai, kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekitar harus dipelajari. Yang kedelapan, teknologi. Teknologi dari waktu ke waktu akan dapat membantu proses industri untuk dapat memproduksi dengan efektif dan efisien. Yang kesembilan, pemerintahan. Dalam perkembangan suatu industri, peraturan dan kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan aparatnya. Yang ke-10, kondisi perekonomian. Pendapatan masyarakat yang baik akan meningkatkan daya beli untuk membeli produk industri sehingga efeknya akan lebih baik. Pada masa yang akan datang, masyarakat kita akan menghadapi banyak perubahan akibat dari kemajuan yang telah dicapai dan proses pembangunan sebelumnya. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Suatu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional semakin berkaitan dengan perkembangan internasional. Secara teoretis, kegiatan pembangunan nasional suatu bangsa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dan berkembang internasional akan membutuhkan global governance. Oleh karena itu, persoalan ekonomi dan politik semakin sukar dipecahkan dalam bingkai atau pola pikir negara-negara national state. Persoalan ekonomi dan politik yang dihadapi oleh suatu. Selanjutnya, kebijakan dan strategi industrialisasi. Beberapa kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh oleh industrialisasi ini dalam mengatasi dan menegaskan kemiskinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan harus mendukung terciptanya iklim yang kondusif terhadap pembangunan ekonomi. Yang kedua, pemerintah yang baik. Pemerintah yang baik menyebabkan fungsi pelayanan dan peraturan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, peningkatan akses terhadap aset produksi. Bagi masyarakat petani, model produktif utama adalah tanah. Oleh karena itu, pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah sangat penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi masyarakat. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Prasarana dan perhubungan sangat penting karena sangat menentukan kelancaran arus pemasaran hasil produksi setempat. Tanpa prasarana perhubungan yang memadai, harga komoditas yang diproduksi setempat akan bernilai rendah karena biaya pengangkutan yang tinggi untuk sampai di pasar. Negara bukan hanya memiliki atau menjadi beban tanggungan negara itu sendiri,
namun juga menjadi bagian dari politik negara-negara lain. Persoalan tersebut menjadi bersifat internasional atau global meskipun tumbuh dan berkembang pada tingkat lokal. Ketika prioritas pembangunan dalam memacu pertumbuhan di negara sendiri, pemerintah dapat menempatkan posisinya sebagai yang pertama, pelaksanaan kebijakan ekonomi, yaitu pemerintah melakukan perubahan dan pembenahan masalah keuangan, perdagangan dan perindustrian. Yang kedua, sebagai konsumen, produsen sekaligus investor, pemerintah mendorong kegiatan yang bersentuhan langsung dengan barang yang dikonsumsi. Dalam hal ini pemerintah tidak netral tetapi turut mencampur proses produksi. Yang ketiga, sebagai pengelola perusahaan, pemerintah secara aktif mempengaruhi pasar dan pemasaran, di samping memberikan stimulan bagi tumbuh berkembangnya perusahaan swasta. Yang keempat, sebagai pengatur masyarakat, pemerintah menyusun perundang-undangan yang memuat peraturan sanksi sehingga pembangunan ekonomi berjalan berada pada jalur yang dikehendaki. Dampak industrialisasi. Secara garis besar, industrialisasi memiliki dua dampak terhadap sekitar, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pembangunan industri mempunyai sisi positif dan negatif yang sangat jelas dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dampak positif itu sebagai berikut. Yang pertama itu mengurangi pengangguran. Pembangunan industri menyerap banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Dengan adanya berbagai macam pabrik industri, kebutuhan akan barang mudah terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, menekankan laju jumlah penduduk. Sedangkan dampak negatif, yang pertama, pencemaran lingkungan, yang kedua, berkurangnya lahan pertanian. Selanjutnya, industrialisasi di Indonesia. Menurut Departemen Perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, industri dasar, meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok kimia dasar (IKD). IMLD antara lain industri mesin pertanian, elektronik, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, lembaga dan sebagainya. Yang kedua, industri kecil, meliputi industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam. Yang ketiga, industri hilir, kelompok aneka industri, meliputi industri yang mengelola sumber daya hutan, hasil pertambangan, sumber pertanian secara luas, dan lain-lain. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.